Makanya kita sebagai umat Islam itu tidak boleh memelihara anjing kecuali kalau kita memang butuh, seperti menjaga rumah, menjaga sawah. Kalau menjaga rumah, menjaga sawah boleh, tapi kalau cuma untuk peliharaan semata tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan kecerita saking Siti Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Wa adah saling janji Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Jibril malaikat Jibril ayat ya ingin to teko ya ayat ya ingin to teko sapa Jibril ing Kanjeng Nabi fi sa'atin ing dalem swiji waktu. Fajaat mongko teko apa tilka sa'a mengkono-mengkono waktu. Walam ya'ti lan ora teko sapa Jibril hi ing Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Isa wa kana lan ana iku biadihi tetep ing dalem wa kana lan ana biadihi tetep ing dalem tangane Kanjeng Nabi ason apa tongkat. Fataraha moko nguncalaken Kanjeng Nabi ha ing ason. Wa kana lan ana biadi ing dalem tangane Kanjeng Nabi ason iku tongkat. Dadi biadi iki dadi apa? Fatara moko mbuang sapa Kanjeng Nabi ta nguncalaken Kanjeng Nabi ha ing ason. Min yadihi saking astane Kanjeng Nabi wa walan hale utawi Kanjeng Nabi ku yaqulu dawu ma yuhlifullahu wa'dahu ma yuhlifu ura nulayani sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah walalan ura nulayani sapa rasuluhu utusane Allah. Kemal tafata moko kare-kare noleh sapa Kanjeng Nabi faidan moko tumataan tiba-tiba jarwu kalbin utawi anake asu iku tahta saririhi ana ing dalem ngisore ranjange Kanjeng Nabi. Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, mata dakhala hadal kalbu. Mata kapan dakhala mlebu apa hadal kalbu iki kila asu. Faqultu moko dawuh ingsun Siti Aisyah. Wallahi demi Allah ma daraitu ura weruh sapa ingsun bihi kalawan asu fa amara moko merintah sapa Kanjeng Nabi bihi kalawan asu fa ukhrija moko den etokaken apa kalbun apa asu. Faja moko teka sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Faqala moko dawuh sapa Rasulullah Wa'atani janji sapa sirani ingsun fajalastu moko lungguh ingsun laka krana ngenteni panjenengan walam tak tilan ora teka sapa panjenengan ing ingsun. Faqala moko dawuh sapa malaikat Jibril mana nyegah ning ingsun apa kalbu asu alladzi kang kana kang ana apa kalbun fi baitika iku tetep ing dalem omahe sira. Inna satune kita malaikat iku lanat hulura mlebu sapa kita baitan ing omah fihi kang iku tetep ing dalem baitun apa kalbun asu walalan ora apa suratun gambar. Rawa ngeritakan itu sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abil hayyaj al-hayyaj wa an abil hayyaj cerita saking Hayyaj nyatane Hayyan bin Husain qala dawu li ingsun sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'usuka ala ma ba'asani ala ana ta ura ab'asuka bakal ngutus ka ing sira alama ing atase barang bahasa kang ngutus ning ingsun alih ing atase sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tada suratan illa tomistaha
ing yen to ora ninggal sapa sira suratan ing patung illa Thomas taha angin ngerusak sapa sira. Dadi Thomas jeung ngerusak kana. Maknana Thomas jeung ngerusak. Wala qabron lan ura kuburan musyrafan kang den punjukaken illa sawaitahu angin ngerataaken sapa sira ing kubron rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang menerangkan tentang tidak boleh memelihara anjing kecuali karena dibutuhkan untuk menjaga rumah. Ini ada lagi di belakang ini. Pertama ini bab awalnya adalah bab yang menerangkan tentang tidak masuknya malaikat kepada rumah yang di dalamnya itu ada patung dan anjing. Bab sebelumnya diceritakan dari Abi Thalha ini sudah dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat itu baitan kepada rumah yang ada di dalam rumah itu kalbun wala surah, yang di dalamnya ada anjing ataupun patung atau gambar. Gambar di situ maksudnya lukisan, seperti yang diterangkan kemarin-kemarin itu. Makanya kita sebagai umat Islam itu tidak boleh memelihara anjing kecuali kalau kita memang butuh, seperti menjaga rumah, menjaga sawah. Kalau menjaga rumah, menjaga sawah boleh, tapi kalau cuma untuk peliharaan semata tidak boleh. Nomor satu, anjing itu memang hewan yang dinajiskan. Yang kedua, malaikat tidak mau masuk ke tempat yang di situ ada anjingnya. Loh, kalau gitu, kenapa kok boleh kalau orang punya rumah yang besar, sekiranya tidak dijaga anjing tidak bisa? Ya, itu namanya hajat. Al-hajat qatanzilu manzilatat darurat amatan kanat aw khosotan. Hajat itu terkadang menempati tempatnya darurat baik secara umum atau khusus. Dan lagi anjing penjaga itu biasanya tidak masuk ke dalam rumah. Anjing penjaga itu biasanya cangcang sabe nang labeng, mong beda maleng beda orang masuk amonnya kung. Nah, itu. Bukan seperti yang seperti sekarang kadang ada cewek di Facebook foto dengan anjing foto. Ya gimana ya? Kalau tidak Islam sih tidak masalah begitu itu. Saya bukan pembenci anjing. Saya tidak benci kepada anjing itu. Tapi kenyataannya dalam agama Islam, anjing itu dianggap sebagai hewan yang bisa mencegah malaikat masuk ke dalam rumah. Ya kamu kalau mau pelihara anjing sih silahkan saja. Tapi rumahmu tidak akan banyak barokahnya. Sing malaikat londa masuk, tadi semasuk siapa? Setan semasuk. Ya benja. Nah gitu loh logikanya begitu. Wah ini diskriminasi hewan ini. Ya persetan lah dengan diskriminasi hewan. Wong itu manusia. Ini hukum yang ditetapkan Tuhan. Ya benja. Kalau begitu apoi itu terdiskriminasi. Kenapa? Setiap ada larangan padamkan api sebelum meninggalkan rumah. Api salah apa? Mesoropate. Ya benja. Coba. Loh ya sama. Tapi karena api berbahaya ya dihindari begitu. Walaupun kalau kecil tuh jadi sahabat, kalau besar jadi musuh. Ya mau ngada apa ya lakar bisa tanah itu ya. Ya apa enggak? Nah, begitu loh. Jadi ketika kita bicara tentang hukum syariat, maka hukum yang dari manusia itu harus dipinggirkan dulu. Begitu, hukum yang buatan manusia. Jadi kalau bertentangan antara hukum yang dibuat Tuhan dengan hukum yang dibuat manusia, ya hukum yang dibuat manusia harus minggir. Itu kalau bertentangan. Kalau tidak bertentangan tidak masalah. Contohnya pajak. Islam tidak mewajibkan pajak, negara mewajibkan pajak, itu tidak bertentangan itu. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak diatur dalam agama boleh diatur manusia, gitu. Misalnya
Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk sholat setiap selesai wudhu. Tidak. Menyunatkan pun tidak. Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan. Lalu sahabat Bilal membuat sendiri itu. Setiap selesai wudhu sahabat Bilal sholat 2 rakaat. Nah, justru karena seperti itu sahabat Bilal dipuji oleh Allah. Sampai waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad masuk ke surga, melihat, ngintip di surga, ada suatu tempat di situ ada kenanga pecot Bilal, tempat cemetinya Bilal, paku. Yang paku itu lebih mahal dari dunia, dari bumi dan isinya. Nabi Muhammad ketika kembali dari Isra tanya ke Bilal, Lal, kenapa saya melihat tali, paku cemetimu itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Ternyata sahabat Bilal menyatakan bahwasanya saya punya kebiasaan kalau selesai wudhu sholat 2 rakaat. Tuh, boleh, bukan bid'ah yang begitu itu, boleh. Seperti kita umat Muhammad dulu di zaman Nabi Muhammad tidak pernah dirayakan Maulid Nabi. Soalnya Nabi Muhammad budayanya memang budaya Quraisy itu kalau hari kelahiran tidak dirayakan dengan besar-besaran begitu, tapi puasa, sedekah gitu aja. Lalu setelah sekarang sampai ke zaman kita Maulodan tanggal 12 Rabiul Awal dan bulan-bulan Maulid ini dirayakan dengan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya itu bagus itu. Bagus. Artinya seandainya Nabi Muhammad SAW itu hidup, beliau pasti ngalem kepada kebiasaan ini. Kenapa? Karena kebiasaan ini membawa cinta kepada Nabi dan cinta membawa ketaatan kepada ajaran beliau. Makanya orang-orang yang menganggap Maulid Nabi ini bid'ah itu otaknya agak rusak itu. Ya, otaknya agak rusak. Apalagi menyamakan Maulid Nabi dengan Natal. Itu agak bodoh kalau menurut saya itu. Soalnya apa? Soalnya Nabi Muhammad itu Nabi. Sedangkan Natal itu merayakan kelahiran Tuhannya orang Kristen. Merayakan kelahiran Tuhan itu sama saja dengan menghina Tuhan. Tuhan kok dilahirkan. Nah ini menurut pendapat kita ya umat Islam ya. Tapi kalau menurut orang Nasrani kan beda lagi pemahamannya. Tapi kalau Maulid Nabi lalu disamakan dengan Natal, wah itu keterlaluan. Siapa bisa ngocak aja. Makin lesur bener pak kelengi, gendeng ya kan. Gendeng, bodoh ya. Mau menyamakan Maulid Nabi dengan Natal. Karena kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Kita itu merayakan Nabi Muhammad karena kita itu mencintai Nabi Muhammad. Dan cinta itu melahirkan ketaatan. Ketaatan kepada Nabi melahirkan pahala. Makanya orang itu harus pemahamannya harus tengkih agar tidak tok maka tok menghukumi sesuatu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang ajaran Islam itu ajaran yang dari Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang bersifat filsafatis, bersifat zahir, batin, bersifat filosofis, ya filosofi filsafatis sama. Kita umat Islam ini harus pintar untuk memahami esensi dari agama Islam. Contohnya masalah anjing ini, masalah burus nih. Kan timbul pertanyaan, kenapa? Kok anjing itu dianggap sebagai binatang najis? Gitu. Nah, untuk menjawab ini kamu butuh sejarah. Dalam sejarah-sejarahnya ada banyak kejadian-kejadian di mana manusia itu dirubah menjadi anjing gitu. Ada yang dirubah menjadi babi begitu. Dengan Allah Ta'ala itu. Kalau babi itu dibuktikan sekarang. Semua organ tubuh babi itu mirip manusia. Ginjal babi sekarang dicangkok ke ginjal manusia. Insulin babi dijadikan obat diabetes untuk manusia. Cocok. Tulang babi. Lihat kitab Iqna. Disambung. Tok otoh potong. Sambung bi tok otoh babi. Cocok. Seakan-akan babi itu adalah manusia yang merangkak. Makanya tidak boleh dimakan. Allahu a'lam lah. Itu pemahaman-pemahaman dari ilmu hikmah. Gitu. Kalau kamu ngotot cari jawaban. Nah, begitu. Tapi yang jelas tidak semua anjing jelek.
Loh kok tahu anjingnya Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi juga punya anjing namanya Kitmir. Gitu. Tidak jelek, itu masuk surga besok. Anjing Ashabul Kahfi. Loh, terus anjing-anjing yang sekarang ini kok bisa menakuti malaikat? Wallahu a'lam. Mungkin ada rahasia di binatang anjing yang sekarang ini. Mungkin dulunya itu adalah kaum-kaum yang dirubah dengan Allah Ta'ala di zamannya Nabi Lut, di zamannya Nabi Lut ya. Di zamannya Nabi Lut ada, di zaman Bani Israel itu ada juga. Dirubah ketang, dirubah ini ya. Wallahu a'lam. Kemudian lahirlah binatang anjing itu. Dulu di zaman Nabi Nuh, malah yang membuat Nabi Nuh nangis itu kan anjing juga. Yang matanya 4, yang ketika dihina oleh Nabi Nuh itu, kemudian mengatakan anjing itu, siapa setro coba Nuh, tapi engkau menghinaku berarti menghina penciptaku. Engkau rekabai pangeran, jadi menghina engkau berarti menghina pangeran. Jika anak laki aja mau menghina biar Nabi Nuh mau jadi ya. Wah coba loh, dia menghina siapa? Dia menghina engkau. Engkau lo terus coba. Allah Ta'ala nyiptakin kau kada berarti tak menghina pangeran. Lah ya, salah lo terima ya ngocak lo terima berapa lo saking ngocak coba. Ya penjah. Nah, kan deh ya logikanya kan begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya malaikat tidak masuk kepada tempat yang di tempat itu ada anjing atau patung. Anjing atau patung. Gini boneka. Wallahu a'lam itu kenapa ya boneka? Apakah karena menyerupai berhala atau karena itu adalah sesuatu yang melanggar hak Tuhan karena yang menciptakan bentuk itu kan Tuhan, kemudian ditiru begitu, kemudian wallahu a'lam. Yang penting malaikat itu tidak mau masuk. Bukan tidak berani masuk, tidak mau masuk. Beda, tidak berani dengan tidak mau itu beda. Makanya di sini disebutkan malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah untuk datang. Kemudian telat. Hatta stada'ala Rasulullah sampai berat kanjeng Nabi karena telat tukam malaikat Jibril itu. Faharaja falakiyahu masandaya kanjeng Nabi keluar. Falakiyahu pas ketemu kanjeng Nabi malaikat Jibril. Fasyaka ilahi. Pahnagor kanjeng Nabi. Dan apa malaikat Jibril? Sampai melok gelem masuk ke jompok. Kolah. Ada bu malaikat Jibril. Inna lanadkhulu baitan. Kita malaikat tidak akan masuk ke rumah. Fi kalbun wala surah yang di dalamnya ada asu atau ada patung. Nah, gitu loh maksudnya. Demikian juga hadis yang di bawahnya ini begitu juga. Wah ada Rasulullah saling janji cincin. Monggo ada janji orang itu monggo ada patang janji. Tawa ada dadi patang janji. Mutawa aja. Patang janji kanjeng Nabi bi malaikat Jibril untuk atemoh nang situng bakta fi saatin. Wa ada Rasulullah Jibril alaihi salam ayatihu fi saatin fajatil kasah lalu waktu itu datang depak bektona walam yakti malaikat Jibril lo datang kolat kanjeng Ahmad Siti Aisyah debu bahkan Nabi yadihi aso tepak aja kanjeng Nabi niku tungkat fatoroha biyadihi lempar kanjeng Nabi dekan kanjeng Nabi cek kakoh eke patah kanjeng Nabi tungkat jeblos wa huwa yaqul kanjeng Nabi adabu ma yuhlifullah wa'dah Allah Ta'ala tidak akan menulayani janji Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janji dan utusan Allah juga tidak akan mengingkari janji malaikat. Maksudnya malaikat Jibril. Allah Ta'ala lo bakal nolajani janji ben otos Allah Ta'ala malaikat-malaikat Allah tidak akan nolajani janji. Sumal tafatah. Atole kanjeng Nabi faidan jarul kalbi bada buduung purus. Jarul kalbi apa bahasa Madura? Mong bahasa Jawa kan jarul kalbi anake asu. Mong bahasa Madura langsung pate langsung. Kere ya. Faidan jarul kalbi utawi kere tahta sadirihi loh orang Madura anaknya anjing itu kere namanya mong raja pate ya kalau Jawa asu lek gede asu mong cilik kere ya padang ya penting cek makna faidan jarul kalbin utawi kere tahta sariri berenang beneran jangan kanjeng Nabi loh bila ya beda purus masuk kanjeng malam tanya kanjeng Nabi mata dahul hadal kalbu kapan anjing ini masuk
Fakultun Siti Aisyah menjawab, wallahi ma daraitu kula lo ning Kanjeng Nabi. Fa amara bihi, pagi Kanjeng Nabi suruh keluar. Fa uhrija keluar. Faja Jibril datang malaikat Jibril. Faqala maqada adabu pasar Kanjeng Nabi. Wa atani fajalastu laka. Sampai nak janji dak kula la tojo kruk cangkruk rek kena ada teh sampean malam yaktini sampean lo datang. Faqala adabu malaikat Jibril mana ani kalbu. Nyega dak kula panampak kalbu burus alladzi kana fi baitika. Kula lo bisa lo gelem masuk ke Roma sebedah burus. Inna lanat hulu baitan fihi kalbun wala surah. Yang di dalamnya ada asu atau anjing. Anjing, asu atau anjing atau patung. Patung. Surah di sini maknanya patung. Ya gambar bisa, gambar lukis yang dilukis dengan tangan. Yang meniru-niru ciptaan Allah. Meniru makhluk hidup maksudnya. Kalau niru kembang, bunga enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti? Kaku mau ngabidato pasang ya, Jong. Maka kita tidak boleh melihara asu. Pah baca hadis pelancang. Pak apal dengan apalakin hadis. Apalakin hadis dia. Daya. Jadi mau ngabidato kaku langsung keluar hadis dia. Kalau tengah-ngengah, ittaqillah haitsuma kunta kari gelas bagi narib jo. Kalau mbak pidato pertama angkui jiang. Boh, muhadharah. Angkan mulo noro muhadharah paling santap ora. Yang santap cuma nang koki kene lambo. Sampai lastung. Penting entar ke perpustakaan kok ngalak buku akidah lagi buka bedah ayat bedah hadis dia. Oh ya hadis. Lagi mengko ya apa lagi hadisnya. Seret muhadharah. Lah cukup hadis setung ye pak keluar. Dah iya. Ing pedalo ngolak, tapi raja ate. Sekujak raja ate jam. Kadang orang itu mampu tapi dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya karena dia merasa tidak bisa. Itu kelemahan terbesar orang-orang zaman sekarang. Padahal semua orang itu pasti bisa. Kalau yang satu bisa, yang lain pasti bisa. Makanya pada nasihat. Masa tunggangan batu, tunggangan bliker kan ninja. Kan pada nase kan. Mengoreng di Jakarta, pildacil, assalamualaikum warahmatullahi cili bisa. Masa ada sejarah aja lo bisa, caking petelok ngolak. Ya penja. Itu kan hanya bondonekat. Neng dulu bonek. Bonek mananya mungkin nggak pidato daya lo bisa. Pidato itu gampang bro, beda dengan baca kitab. Baca kitab butuh ilmu. Kenapa? Ada mubtada, ada khobar, ada maf'ul, ada naibul fa'il apa itu. Kalau pidato, enggak. Kamu tahu satu ayat saja, wes ngocol je lah. Tahu ayat tung wes ngocol. Alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fi. Atau jedok wes. Alif lam mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Makanya orang memaknai Quran itu jangan sembarangan. Langsung ucap ada iya. Jangan baca Quran kemudian alif lam mim dibaca alam. Salah. Makanya ngaji yang benar. Padahal Abang Tibi tahu jedau. Kan? Ya apa enggak? Makanya itu surah muhadharah. Lah. Bonek baik. Bondonekat. Pokoknya ayat situ. Innamal amalu binniyat. Wes cukup. Kita manusia itu harus berniat dengan baik. Perbuatan jelek diniati baik seperti bohong, tapi niatnya mendamaikan orang, dapat pahala. Perbuatan baik, sholat, niatnya pingin dipuji orang, ria, dapat dosa. Innamal amalu binniyat. Wah, tak lemare. Ki pelancong udah dongeng. Seperti saya pergi ke pasar, ya, niat untuk membeli makanan biar kuat beribadah, dapat pahala. Tapi saya pergi ke pasar, beli jajan, niat biar bisa diiming-imingkan ke teman-teman yang tidak mampu. Dosa, dolim itu. Nah, satu hadis dikembangkan. Wes petelok ngolak. Masa lo bisa? Bisa, pasti bisa. Cuma kamu saja yang merasa nggak bisa, akhirnya tidak bisa. Dan itulah bedanya orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Orang yang sukses selalu optimis pada dirinya sendiri. Yang tidak sukses, dia pesimis, tidak percaya diri. Akhirnya kalah sebelum bertanding. Tidak pernah memanjat.
Ya, akhirnya tidak pernah tinggi. Gitu. Orang yang jatuh menunjukkan dia pernah memanjat. Kalau ada orang itu jatuh, berarti dia pernah naik. Kamu tidak pernah naik, tidak pernah jatuh. Tapi kamu tidak pernah melihat alam dari tempat yang lebih tinggi. Makanya orang itu harus naik. Belajar. Bisa, tidak bisa apa kata nanti, yang penting belajar. Daya. Baca kitab sama seperti itu. Belajar terus, belajar. Jangan kemudian lo bisa pala ambu, ya wes. Gitu. Makanya kemarin tuh saya tulis-tuliskan di Facebook itu, yang menakutkan itu bukan kalah, bukan gagal, tapi menyerah. Tuh yang menakutkan itu. Ya, menyerah. Kamu gagal, biasa. Menyatakan cinta pada perempuan, gagal, biasa. 1 kali gagal, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Din budene terima ya. Din budene terima? Iya. Tapi kalau gagal sekali wis, ya wis. Game over. Nah, begitu. Semua dalam kehidupan itu seperti itu. Kamu ngafalkan alfial odik bisa. Sekalian lo hafal, baca 2 kali, 2 kali hafal, 3 kali, sampai 10 kali. 10 kali hafal, 50 kali, din budin hafal. Soalnya benih ajem. Mau ngajem makin maca 100 kali lo kira hafal. Kenapa? Oleh nak beri akal wi pangeran. Nah iya. Tapi yang bonus sah. Jadi je, ngapal lagi Quran. Setahun lo hafal, 2 tahun, 2 tahun. Maka sampai 10 tahun Pak hafal, jangan mundur begitu. Lo dihafal, ya keng caranya sekelero itu. Makanya orang itu tidak boleh menyerah. Ngapalkan hadis begini, langsung hafalkan. Gampang kalau ngapalkan hadis, lebih gampang daripada ngapalkan Al-Quran soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh menyerah begitu. Makanya kamu itu belajar. Jangan yang jadi ukuran itu ijazah. Nanti ijazah yang penting sarjana. Maka sarjana mau tahu apa? Kamu itu mondok tujuannya adalah menghilangkan kebodohan. Kamu mondok bukan biar kamu pintar. Ingat, karena orang pintar itu banyak yang berputar-putar. Penter kayak nganter lo itu mau tujuna. Tapi tujuanmu mondok itu membuang atau menghilangkan kebodohanmu. Kamu yang asalnya tidak tahu ingin tahu. Bukan karena kamu ingin dikatakan pintar, agar kamu dikatakan kiai, kamu dikatakan ustadz. Bukan itu. Kalau itu tujuannya salah kamu. Tujuannya orang mondok itu adalah membuang kebodohan dalam dirimu itu. Nah, makanya kamu tuh jangan jadi orang bodoh. Setiap ada kesempatan menghilangkan kebodohan, kamu harus berusaha menghilangkan kebodohan. Begitu. Karena apa? Karena orang bodoh itu tempatnya banyak masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang terakhir ini Abil Hayyaj, Hayyan bin Husain. Waktu itu Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, Sayyidina Ali itu mengutus kepada Abil Hayyaj kepada satu negara untuk menjadi gubernur. Lalu diterangkan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah. Tidakkah aku mengutusmu kepada sesuatu yang Rasulullah mengutus kepada saya tentang hal itu, yaitu tidak meninggalkan patung kecuali dirusak dan kuburan pemunjuk kecuali peratah. Makanya kalau kamu punya kuburan tuh peratah. Tuh, kuburan kalau masih baru iya nanti kan gebrek ke bawah itu kuburannya. Jadi maksud di sini adalah kuburan itu peratah tujuannya adalah agar tidak dijadikan kemuliaan. Itu karena ada kelompok dulu itu nyembah kuburan jong. Kuburan jo tengkuring India, Syekh, agama Syekh namanya. Ada masjidnya kayak masjid tapi bukan Islam itu. Di dalam itu ada kuburannya, lalu kuburannya disembah-sembah. Itu dengan Sayyidina Ali suruh dirobohkan itu. Tapi kalau di Indonesia enggak. Sunan Ampel dibangun kuburannya itu bukan karena disembah. Sunan Ampel bukan karena disembah itu. Itu kuburan dijadikan tanda penghargaan kepada beliau atas perjuangan di waktu beliau masih hidup. Gitu. Jadi bukan dimuliakan lalu disembah. Nah, itu penting tuh dipahami. Oleh orang yang
seudon. Hati-hati neng romana di kuburan pamana kuburan mbana. Kalau mbahmu itu memang pejuang kemerdekaan, dibangun biasanya biar menjadi monumen bagi cucunya, ngembare pejuang. Nah, gitu. Orang Wahabi salah paham. Dengan orang Wahabi, kuburan semua sahabat di Madinah dirobohkan semua, sampai kuburan Nabi hampir dibongkar karena dianggap syirik. Syirik apa? Nah, dalam Islam tidak ada yang namanya nyembah kuburan itu. Gitu. Iya, makanya kamu kalau pergi ke Mekah, nah kalau seumroh tuh, pasti tahu di Baqil Qarqad itu. Kemudian apanya mana? Tak dua. Ma'la. Wah, di Ma'la itu di Mekah. Kalau Baqi itu di Madinah. Coba lihat syuhada Uhud, kuburannya. Enggak ada mais lekah. Itu Wahabi itu. Dulu syuhada Uhud itu ada maisannya. Temu area sahabat ria. Sekarang enggak ada. Gitu. Nah, dimaksud Sayyidina Ali di sini meratakan kuburan itu adalah mencegah agar orang tidak menyembah kuburan. Patung ini delalahnya. Coba. Allah tada'a suratan illa tomistahab. Tidak meninggalkan patung kecuali dirusak. Karena patung itu biasanya disembah. Wala qabran musyarrafan illa sawaitah. Dan tidak kuburan yang dimunjukkan karena dimuliakan gitu. Kecuali ratakan kuburan itu. Nah, biar orang tidak nyembah kuburan. Yang masih nyembah kuburan nenek moyang itu orang Dayak biasanya. Ya. Yes. Imron. Orang Dayak tak nyembah nenek moyang biasanya. Ada. Tuh. Ada yang Kristen Nasrani ada. Gitu. Kalau Islam tidak bisa, tidak boleh nyembah kuburan, tidak boleh nyembah selain Allah lah. Semuanya apa saja tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhannya. Nah, begitu. Nabi Muhammad itu hanya utusan gitu, biar tidak sama dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi yang nyembah kepada nabinya. Makanya kamu itu jangan suka ngobu patung di rumah. Jangan suka ngobu patung. Lalu ada figur apa namanya tuh, hobi yang mengumpulkan patung-patung itu loh. Apa nyaman aja. Yo ngumpul lagi patungan Naruto, patungan Ultraman, patungan apa? Siapa juga? One Piece. Tambah pada Son Goku, Vegeta bodoh. Itu mahal itu. Ada satu patung tuh harganya 20 juta. King patung gede jadi 20 juta jangkau. Aja mun tuh pakang kok boleh centul banjir pondok jangkau. Kalau kalian lah. Wong HP pendaan, gak larang HP petong juta, belum juta masih masuk akal. Soalnya dibuat komunikasi, kebutuhan primer itu. Wong patung itu loh. Kakan lo bisa, kayak kebeling celing Anda ya. Itu bisa menyebabkan malaikat tidak masuk ke rumah. Makanya kamu itu nanti, kalau di rumahmu ada patung-patung tuh, suruh buang ke bapakmu itu. Sampai luar Pak. Orang Cina tanjo langsung ke bayung ngadong Romana bongpai nyaman aja. Patung singa, patung ria, penjaga rumah katanya. Itu keyakinan mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi itu di luar rumah itu, di luar rumah. Yang tidak boleh itu dalam rumah. Ya di luar rumah jauh patung lah. Mau orang Hindu tak berenang pura nang araya. Nah, iya juga yang sarungnya kayak anona sekak gitu. Ya, saya kan nanya dulu, ini kok hitam putih ya? Sarungnya kotak-kotak ini yang biasanya dipakai Hanoman itu loh. Ya, tahu. Kok hitam putih? Kok nggak merah putih aja? Kan kebangsaan begitu. Ternyata mungkin ada alasannya, tapi saya tidak pernah menghina keyakinan orang lain. Itu Islam itu begitu. Islam itu tidak pernah menghina keyakinan orang lain kecuali mereka menghina keyakinan kita. Makanya ketika ada orang kemudian menyatakan bahwasanya Maulid Nabi disamakan dengan Natal, saya paling tidak terima. Saya anggap orang itu goblok.
Karena tidak memahami esensi dari maulid Nabi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo nong roman aja obu patung. Malay manfaat jo tanya ke bembong bapang sebenarnya nong roman pak cawu patung pak. Aduh, mangkana cong tanglak ko alu ukis cong damar cong ko. Jauh beda. Ya lukis bareng semate pak, cak Saudi. Panglukis orang sebodon kapil oleh ngelukis setengah lo apa kan lo bisa Saudi. Ya benja. Nah itu kan ada yang di situ maksudnya. Sorot ya pinya apa juga. Coba deh ngoleh lagi monglok sampai keseluruhan. Tapi lebih aman ya janganlah cari rezeki yang halal-halal sajalah. Gitu. Apa orang yang tanya, bagaimana hukumnya orang yang jadi pegawai bank? Oh boleh. Kalau pegawai bank boleh. Oh itu kan bank itu kan riba. Coba lihat di Facebook. Ini yang digaji. Loh bukan. Bank itu tidak riba semua bro. Yang riba itu kan menghutangkan lalu membungakan. Tapi kalau yang penyimpanan kan tidak masalah. Gitu. Jadi kerja di bank itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gajinya halal. Seharam. Seharam ya lelekan kakan begini bosok-bosok saya tahu. Dia prosesnya itu. Makanya ada dalam kitab Bujairi Malal Khatib bagaimana hukumnya orang kerja di gereja teti tokang sapoh. Boleh, tapi makruh. Tapi boleh yang selama dia tidak membantu menyembah. Ya kan digaji. Sedangkan berakad dengan orang Nasrani atau orang non-Islam itu boleh. Boleh. Abodo orang Islam teti satpam nang gereja. Boleh. Boleh. Tidak ada masalah itu. Yang penting tidak menjadi tim yang nyembah. Tok nyembah ke pengiran orang non-Islam. Tapi kalau kamu kemudian disuruh jadi penyanyinya itu tidak boleh. Tak boleh penyanyi apa nang gereja itu. Tidak boleh. Itu karena nyembah itu. Itu proses. Tapi kalau kamu jadi satpam, penjaga keamanan, tukang sapoh, tidak masalah. Karena tidak berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhannya. Tuh, agama Islam itu teliti. Makanya agama Islam itu tidak radikal aslinya. Cuma dibuat radikal oleh beberapa orang yang tidak mengerti. Ya, begitu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Jamil afat wa taqdilana min jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyid wa tarfana min jamil darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat bil min hurmatil Fatihah.